Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan presentasi makalah kami yang berjudul Manajemen Strategik dari kampus Tanjung Duren dengan dosen Siti Anissa Wahdiniawati ST.MSI. Baiklah, kami kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Triadi Septana Nugra, Muhammad Damai Jalaluddin, Roni Prayoga, Lilis Holifa, dan Sinta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang manajemen strategik. Baiklah, selanjutnya manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen strategi merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Nah, inti dari manajemen strategik tersendiri adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis memberikan fondasi dasar untuk pengembalian keputusan dalam organisasi. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Strategi terbaik apapun dapat saja gagal bila manajemen tidak mengimplementasikan atau mengevakuasinya secara layak. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Setiap organisasi membutuhkan misi, yaitu sebuah pernyataan tentang tujuan organisasi. Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis. Selain misi juga penting bagi manajer untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi saat ini. Mengapa? Karena manajer akan mempunyai dasar untuk menilai apakah mereka perlu berubah ataukah tidak, seperti itu. Langkah kedua, melakukan analisis eksternal. Menurut Birch dan Robinson pada tahun 2008, lingkungan eksternal, faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan, arah dan tindakan, struktur organisasi, dan proses internal perusahaan. Kekuatan eksternal dapat menjadi perubahan dalam permintaan konsumen akan produk dan jasa industrial dan konsumen. Kekuatan eksternal juga mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, hakikat promosi, dan strategi segmentasi pasar, jenis jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang akan dibeli atau dijual. Aspek utama dalam manajemen strategik adalah suatu perusahaan yang merumuskan berbagai strategi untuk mengambil keputusan dari peluang eksternal dan meminimalkan dampak dari ancaman eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan langkah ketiga dalam melakukan analisis internal. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh para pesaing dinamakan kompetensi khusus.
Robert Grant dalam buku David 2009 menyebutkan bahwa audit internal lebih penting. Orientasi yang terfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah landasan yang aman bagi perumusan jangka panjang. Ketika lingkungan eksternal berubah, sumber daya dan kapabilitas perusahaan sendiri kiranya merupakan landasan yang aman bagi perumusan jangka panjang. Manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis eksternal dan analisis internal gabungan disebut analisis SWOT, yaitu analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Setelah menganalisis SWOT, manajer telah siap memformulasikan strategi yang tepat, yaitu menggali kekuatan organisasi dan peluang eksternal, melindungi organisasi dari ancaman eksternal dan memperbaiki kelemahan kritis. Langkah keempat, memformulasikan strategi. Pada saat memformulasi strategi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia serta kapabilitas dan mendesain strategi yang aman membantu organisasi mencapai tujuan. Ada 3 jenis utama strategi yang memformulakan manajer, yaitu korporasi bisnis, dan fungsional. Strategi korporasi adalah yang menspesifikasi apa yang akan dimasuki atau yang akan dimasukkan dan apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi serta peranan yang akan dimainkan setiap unit bisnis organisasi. Strategi bisnis atau kompetitif, strategi pemimpinan biaya, di mana strateginya menekankan pada fokus biaya. Strategi fungsional untuk mendukung strategi kompetitif. Langkah kelima, mengimplementasikan strategi. Setelah diformulasikan strategi, harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif sebuah organisasi telah merencanakan strateginya, kinerja tetap saja akan buruk jika strategi tidak diimplementasikan dengan baik. Sekian dari saya. Saya Roni Nugraha. Langkah 6, mengevaluasi hasil. Jadi proses terakhir itu mengevaluasi hasil dari sekian proses yang telah dilewati, karena evaluasi merupakan alat penting untuk perencanaan ke depannya. Karakteristik keputusan manajemen. Keputusan strategi mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategi dengan keputusan-keputusan lain. Berikut adalah karakteristik khusus yang mengandung dalam keputusan strategi. Rare adalah keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan atau instansi lainnya. Konsekuensial adalah keputusan-keputusan strategi yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Direktif adalah keputusan-keputusan strategi yang menetapkan keputusan-keputusan lainnya dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Manfaat dan risiko manajemen strategi. Dalam penerapan manajemen strategi terdapat beberapa manfaat dan risiko. Jadi dalam penerapan manajemen strategi, manajemen jenis apapun itu tidak dapat namanya tanpa risiko di samping manfaat untuk menguntungkan. Berikut adalah manfaatnya: memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju, membuat organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan kooperatif sesuai organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Aktif pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Aktif tumpang tindih akan dikurangi. Di samping manfaat yang menguntungkan, terdapat beberapa risiko, diantaranya yaitu keterlibatan para manajer dalam proses perencanaan strategi akan menimbulkan beberapa risiko, ya. Di antara lainnya yaitu waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategi mungkin mempunyai. Selanjutnya, untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para manajer perlu dilatih mengamankan atau memperkecil timbulnya risiko dengan cara yang pertama,
melakukan penjadwalan kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Yang ketiga, mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Sebagai suatu kesatuan dalam sebuah organisasi, perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemen internalnya guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan menerapkan segenap potensi dan strategi secara praktik yang dapat untuk diaplikasikan. Proses manajemen strategi dapat diuraikan sebagai pendekatan yang objektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. Proses manajemen strategi didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melakukan perubahan tepat waktu. Teknologi informasi dan globalisasi adalah perubahan eksternal yang mengubah bisnis dan masyarakat dewasa ini. Arus informasi yang cepat menghilangkan batas negara sehingga orang dari seluruh dunia dapat melihat bagaimana cara hidup orang lain. Dunia menjadi tanpa batasan dengan warga negara global, pesaing global, pelanggan global, pemasok global, dan distributor global. Bab ketiga, penutup. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan strategi yang baik dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian akan membantu sebuah organisasi mencapai hasil yang bernilai sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan manajemen strategi membantu memahami kekuatan, bersaing, dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Saran untuk para pembaca khususnya mahasiswa harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang strategi dan keunggulan persaingan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.